Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima seri yang ke-9. Kitab Daniel pasal 9 dengan perikop doa Daniel dan 70 kali 7 masa. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia.
dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami,
tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu, dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman, akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang doa Daniel dan nubuat 70 kali 7 masa dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Daniel 9 ayat 20-22 dengan bunyi nas. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, dalam pasal yang ke-9 kitab Daniel tercatat bahwa pada tahun pertama pemerintahan Raja Darius dari Media, Daniel mencari jawaban untuk ayat 14 dari pasal 8 dan teka-teki tentang tempat kudus yang harus dibersihkan atau dipulihkan. Meskipun malaikat Gabriel tidak memberinya jawaban, Daniel tidak putus asa. Ia mencari jawabannya pada tulisan Yeremia agar memperoleh petunjuk tentang tempat kudus yang mana dimaksud. Daniel pun memutuskan untuk memeriksa kumpulan kitab itu seturut jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada hambanya Nabi Yeremia, dan bertanya-tanya apakah pembersihan tempat kudus yang dimaksud berhubungan dengan akhir dari 70 tahun seperti yang dikatakan oleh Nabi yang terdahulu itu. Tidak merasa puas hanya dengan belajar kitab suci, Daniel menyederhanakan kebiasaan makan dan berpakaiannya dan kemudian menaikkan doa pujian kepada Allah dan pengakuan dosa. Dan sebagai jawaban atas permohonan yang penuh iman ini, tepatnya jawaban doa itu datang pada waktu Daniel mulai melayangkan doa. Dan sementara ia berbicara dan berdoa, malaikat Gabriel terbang dengan cepat untuk datang membawa jawaban doa kepadanya. Tapi malaikat itu tidak hanya menjawab pertanyaan Daniel tentang 2300 hari dan tempat kudus, tetapi malaikat Gabriel juga menambahkan rincian yang lengkap tentang waktu kedatangan Yesus Kristus yang pertama, lalu kematiannya, kebangkitannya, dilanjutkan dengan pekerjaan keimamatan Kristus di bait suci sorgawi, kemudian kedatangan yang kedua, dan hari penghakiman yang oleh penyelidikan dari penyelidik kitab suci diketahui sebagai urutan nubuatan 70 kali 7 masa, yaitu 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, bukankah Tuhan itu luar biasa? Di awal pasal 9, kita hanya melihat Nabi Daniel sebagai nabi yang begitu frustasi dan merasa tidak mengerti apa-apa. Tetapi bersama dengan Nabi Daniel, kita mengakhiri pasal 9 kitab Daniel dengan satu sensasi yang luar biasa, yaitu kita mengetahui bahwa kita sudah berada di jalur utama dari nubuat besar. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, untuk dapat memahami maksud Tuhan, Nabi Daniel belajar kitab suci dengan rajin dan tekun. Dan tidak sampai di situ, ia melanjutkannya dengan berdoa dan berpuasa. Dan oleh karena pencarian yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh, maka jawaban diberikan kepadanya. Bahkan Alkitab katakan sementara doanya dilayangkan, Tuhan mengutus malaikatnya, malaikat Gabriel, untuk membawa jawaban doa atas hal-hal yang belum diketahui dan belum difahami oleh Nabi Daniel. Untuk doa Daniel ini, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 323 alinea kedua mengatakan bahwa sorga menyendengkan telinga begitu dekat untuk mendengar permohonan yang sungguh-sungguh dari nabi itu. Bahkan sebelum ia selesai dengan permohonannya yang meminta pengampunan dan pemulihan,
Gabriel yang dahsyat itu kembali muncul padanya dan meminta perhatian nabi itu kepada hayal yang telah dilihatnya sebelum kejatuhan Babel dan kematian Belsasar. Kemudian malaikat itu menerangkan kepadanya secara terperinci tentang 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa yang akan dimulai pada saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Lihat ayat yang ke-25 Daniel pasal 9. Siapakah dia yang diurapi dan seorang raja? Ya, dia adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Dan bagi kita semua yang sedang menunggu kegenapan utama dari nubuat besar, yaitu berakhirnya pekerjaan pemulihan di bait suci sorgawi dan kedatangan Yesus yang kedua kali pun tergenapilah, maka hendaknya mulai hari ini dan seterusnya, mari kita meniru gaya hidup hamba Tuhan Nabi Daniel yang sangat dikasihi oleh sorga dengan tekun belajar Alkitab, tidak kenal putus asa, tekun berdoa, bahkan menyederhanakan hidup kita dengan berpuasa dan mengenakan kain kabung. Berpuasa, mengenakan kain kabung, ya, namun berpuasa dan kain kabung yang dimaksud lebih mengarah kepada penyesalan akan sifat-sifat duniawi kita yang penuh dengan dosa yang selalu mendukakan hati Tuhan. Tinggalkan itu dan tanggalkan itu. Dan jika itu semuanya kita lakukan, maka niscaya Tuhan akan menolong kita untuk memahami hal-hal lain yang belum bisa kita pahami dan belum bisa kita mengerti sehubungan dengan akhir zaman ini. Namun ini hanya bisa diperoleh apabila hubungan kita dengan Tuhan dekat dan intim, seperti kata firman-Nya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Terang besar Alkitab, Mazmur 25 ayat 14. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat The Review and Herald 9 Februari tahun 1897 yang dicatat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1172 alinea ketiga mengatakan bahwa teladan Daniel tentang doa dan pengakuan diberikan untuk menginstruksikan dan mendorong kita. Karena selama hampir 70 tahun Israel telah ditawan. Tanah yang dipilih Tuhan untuk kepemilikannya sendiri telah diserahkan ke tangan orang-orang kafir. Kota yang dicintai, penerima terang sorga yang dulu merupakan kegembiraan seluruh bumi, sekarang dibenci dan direndahkan. Bait suci yang berisi tabut perjanjian Tuhan dan kerup kemuliaan yang menutupi tahta belas kasihan, kini menjadi reruntuhan. Tempat kudus itu telah dinodai oleh kaki yang tidak suci. Orang-orang setia yang mengetahui kemuliaan sebelumnya dipenuhi dengan kesedihan atas kehancuran rumah suci yang telah membedakan Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan mereka ini telah menjadi saksi kutukan Tuhan karena dosa umatnya. Mereka telah menjadi saksi penggenapan kata-kata nubuat ini. Mereka juga telah menjadi saksi atas janji nikmat Allah jika Israel mau kembali kepada Tuhan dan berjalan dengan hati-hati di hadapan-Nya. Para peziarah tua yang telah beruban pergi ke Yerusalem untuk berdoa di tengah reruntuhannya. Mereka mencium batunya dan membasahi batu-batunya dengan air mata saat mereka memohon kepada Tuhan untuk mengasihani Sion dan menutupi dia dengan kemuliaan kebenarannya. Daniel tahu bahwa waktu yang ditentukan untuk penawanan Israel hampir berakhir. Tetapi dia tidak merasa bahwa karena Tuhan telah berjanji untuk membebaskan mereka, mereka sendiri tidak memiliki bagian untuk bertindak. Maka dengan berpuasa dan penyesalan mereka mencari Tuhan, mengakui dosa-dosanya sendiri, dan juga dosa orang lain. Jadi sahabat-sahabat firman, biarlah kehidupan hamba Tuhan Nabi Daniel menolong kita untuk mengadakan kebangunan dan reformasi rohani agar kita bersedia bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita menyesali akan dosa-dosa kita
kita saling mendoakan satu dengan yang lain, agar dengan demikian hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan apabila Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita boleh menerima kasih karunia Allah, yakni keselamatan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Nasib ini sesungguhnya, hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku